Shalom juga buat Om dan Tante yang pada sore hari ini bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, terima kasih buat waktu yang sudah disempatkan. Ya, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kaum muda dan remaja. Mari sebelum kita mulai bersama-sama, kita bersatu hati di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan yang kami boleh rasakan sampai dengan hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan sebab kami boleh merasakan kasih-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul via online Tuhan. Kami mau beribadah bersama, merayakan Natal Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan juga hentakkan teman-teman kami yang mungkin masih belum bergabung, supaya bisa bersama-sama dengan kami, beribadah bersama. Cuma via online Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah kami, dan Engkau memimpin ibadah kami dalam pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita satu kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi setiap kita, ya meskipun via online, tetapi kita boleh bersyukur ya karena kita masih bisa beribadah bersama, dan biarlah pada sore hari ini kita mau membawa setiap kerinduan hati kita mau menaikkan setiap pujian demi pujian, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Di nama Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku.
Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Oh, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Sungguh hanya Dia yang layak kita sembah. Sungguh hanya Dia yang layak kita puji dan kita agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh sebab Engkau baik. Kami meninggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Sungguh Engkau datang ke dunia karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal. Hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir. Bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir. Bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia disalibkan.
agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam rencanamu, dalam segala hal, ku ingin memuji Dia. Puji Dia, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, hai Sang Raja. Sembah dan puji Dia, hai
dan puji Dia, hai Sang Raja. Ya Tuhan, sungguh hanya Engkau yang satu-satunya menjadi Allah kami, satu-satunya yang menjadi Raja di dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Tuhan, kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau yang telah datang ke dunia, Engkau yang rela mengorbankan nyawamu demi kami semua, Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh-Mu, ya Tuhan. Dan pada malam hari ini, Tuhan, seberapa banyak pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Biarlah itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Nama-Mu yang dipuji dan nama-Mu yang disanjung, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami, Tuhan. Tuhan mau pakai hamba-Mu yang akan sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar, kami boleh terima, dan itu menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa kedatangan-Mu ke dunia ini, Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi setiap kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat malam semuanya. Selamat Tuhan. Ya, malam hari ini tidak terasa kita telah masuk di dalam bulan Desember. Ya, kita telah hari ini kaum muda remaja Ngagel Jaya merayakan Natal. Ya, Natal yang tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya. Kalau tahun-tahun yang lalu kita boleh berkumpul, kita boleh beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi tahun ini istimewa karena kita merayakannya di rumah masing-masing dan melalui Zoom ibadah kita ya. Tapi biarlah ini tidak mengurangi makna Natal itu buat kehidupan kita ya. Di nama Tuhan ya. Berbicara tentang Natal, tentunya kita tahu ya, Natal adalah suatu perayaan di mana umat Tuhan, umat Kristen merayakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Ya. Kalau merayakan kelahiran berarti merayakan ulang tahunnya, ulang tahun Tuhan. Hari ini kita, kaum muda remaja Ngagel Jaya Selatan, merayakan ulang tahunnya Tuhan datang ke dalam dunia. Ya, 2000 tahun yang lalu, lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Ya. Ulang tahun. Berkenaan dengan ulang tahun ini, tepat hari ini ada saudari kita, Tante Debbie, yang juga berulang tahun. Ya, kalau saya lihat di grup WA gereja itu pada mengucapkan ulang tahun buat Tante Debbie. Ya, WBSD Tante Debbie, ulang tahun yang hari ini merayakan ulang tahunnya bersamaan dengan perayaan Natal kaum muda remaja Ngagel Jaya. Ya, puji nama Tuhan. Siapa lagi yang bulan ini sedang merayakan ulang tahun? Ada di antara saudara-saudari yang hadir pada sore ini yang berulang tahun? Atau bulan ini siapa yang berulang tahun? Ada? Nggak ada ya? Mungkin bulan ini ada beberapa saudara kita yang berulang tahun ya. Dan satu di antaranya juga siapa namanya Nike, juga mantan pacar saya itu Tante Nur ya.
yang tanggal 7 kemarin sih, ulang tahunnya sudah lama ya, berulang tahun ya, ulang tahun. Tentu sesuatu yang sangat diharapkan oleh beberapa orang, apalagi yang masih muda ini ya, mengharapkan ulang tahun. Yang kadang kalau sudah masuk bulannya mau berulang tahun itu ditunggu-tunggu gitu ya, ditunggu-tunggu, duh mau ulang tahun ini ya. Kalau pada waktu mau ulang tahun, kemudian orang tua kita datang, ngabari, karena ulang tahun kamu dirayakan. Tentu kita sebagai orang yang mendapat kabar itu tentu senang ya. Waduh, ulang tahun ini saya dirayakan ulang tahunnya sama orang tua. Ya, pada sore ini sebelum kita bicara lanjut mengenai Natal, ya seperti biasa Natal umumnya seringkali diambil ayat Alkitab di dalam kitab Matius. Mungkin sudah sangat kita familiar, sudah sangat, mungkin sudah bosan ya kita mendengar melihat membaca firman Tuhan mengenai Natal ini di dalam ayat-ayat ini ya. Tetapi biarlah malam ini kita kembali lagi boleh diingatkan dan kita boleh kembali lagi mendapat berkat lagi melalui firman Tuhan pada malam hari ini ya. Kembali lagi kita coba buka di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Ini cerita klasik mengenai Natal ya. Cerita klasik mengenai Natal. Injil Matius pasal 2. Saya bacakan tidak mulai ayat pertama ya, tetapi langsung aja mulai ayat yang ke-5 sampai selanjutnya ya, saya bacakan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka, yaitu orang Majus ya, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, dan selanjutnya ya. Dan ayat yang 11 yang perlu kita perhatikan ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, puji nama Tuhan. Ini sudah sangat hafal kita ketahui peristiwa kelahiran Tuhan, di mana ada 3 orang Majus dari negeri Persia yang datang mencari sang fenomenal ya menurut mereka itu ya, sebab kelahirannya itu ditandai dengan bintang yang besar. Mereka lihat dari tempat asal mereka itu bintang yang besar jatuh pada suatu tempat ya. Mereka disebut juga ahli bintang atau kalau sekarang itu astrologi ya. Dan mereka penasaran ada peristiwa apa itu ya, sehingga orang Majus ini menelusuri dan mendapati bahwa bintang itu berada di daerah Yudea, ya, tepatnya di Bethlehem ya. Ya. Di sini mereka dengan membawa perbekalan untuk dipersembahkan, sebab mereka mengetahui ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa bagi mereka, karena ada suatu bintang besar yang nampak dan begitu terang, dan mereka yakini itu ada suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Dan betul ya, setelah menghadap
raja setempat di sini. Terus ya mereka mengabarkan itu dan mereka istilahnya sowan, minta izin untuk boleh datang ke tempat di mana mereka mencari keberadaan bintang yang mereka lihat dari jauh itu, ya. Bintang, sesuatu yang mereka anggap itu ya, dan mereka yakini setelah berbincang-bincang dengan Raja Herodes, dan Raja Herodes juga berbincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat yang tinggal di situ mengenai itu, dan mereka meneliti bahwa menurut beberapa ahli Yahudi ya, bahwa memang disebutkan bahwa di satu tempat dia itu akan lahir seorang juru selamat, seorang penebus ya. Dan peristiwa itu yang dilihat oleh orang Majus ya. Dan dengan keberadaan ini maka Herodes juga menyuruh mereka untuk supaya datang dan melihat dan nanti mengabari mereka bagaimana hal ehwalnya mengenai pribadi yang mereka anggap itu fenomenal ya. Tapi kita ketahui ya, maksud daripada Raja Herodes itu untuk tahu keberadaan sang anak yang baru lahir itu ya, bukan untuk ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-8 itu, dia katakan, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dia katakan kepada orang Majus itu, dia juga mau menyembah sang raja yang dipercayai oleh orang Israel, orang Yahudi, bahwa akan datang sang raja yang akan menyelamatkan umatnya, yang akan menebus umatnya, ya, yang dikaruniakan Allah kepada umat pilihannya, yaitu Israel pada waktu itu ya. Ya, di sini Herodes berpura-pura ingin datang juga menyembah dia, padahal dia maksud daripada Herodes itu bukan untuk menyembah sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan cerita di bawahnya situ, bahwa Herodes itu sebenarnya bermaksud ingin apa? Membunuh bayi Yesus. Ya. Sebab dia tidak ingin kekuasaannya di Yehuda itu apa? Digagalkan oleh ya ini yang dianggap oleh orang Israel itu dia adalah sang juru selamat yang akan membebaskan orang Israel dari apa? Dari jajahan Romawi pada waktu itu. Dan Herodes sebagai apa? Pemimpin atau wakil dari Romawi untuk menguasai untuk apa ya? Membawai wilayah Yehuda yang dipercaya kepadanya itu, dia tidak ingin kekuasaannya nanti jangan-jangan direbut oleh sang bayi yang baru lahir ini ya. Jadi dia juga berpura-pura menyembah, mau mengabarkan kepada orang Majus supaya nanti dikabari supaya dia datang dan menyembah pada bayi itu. Padahal kalau kita perhatikan ayat selanjutnya itu sebenarnya itu dia bertujuan untuk membunuh bayi Yesus supaya apa? Supaya kekuasaannya tidak beralih dari dia ya. Mungkin juga Herodes dipakai alat oleh si jahat ya, yaitu kita kenal itu iblis ya, dipakai untuk apa? Untuk menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui pribadi Yesus ya, yang pada masa itu dia masih bayi ya, dia masih bayi ya, masih baru lahir ya. Dia jadi di sini Majus mencari dan dia ketemu
di suatu tempat yang kita ketahui ya, di sebuah kandang di mana di situ dibaringkan bayi Yesus bersama dengan ibunya, dan para Majus ini dia datang menyembah kepada sang bayi, dan mereka percayai adalah satu peristiwa yang fenomenal menurut mereka, karena dia melihat bintang. Menurut anggapan orang Majus ini, bintang ini menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau memang datang ini ditujukan kepada seorang bayi, seorang anak, tentunya orang Majus ini percaya bahwa bayi ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi umat manusia. Dan mereka datang, dia menyembah, dan dia juga memberikan persembahan kepada sang bayi Yesus ini ya. Dengan persembahan kita tahu ya, persembahan yang diberikan oleh orang Majus ini buat bayi Yesus ya. Tentu ulang tahun tidak terlepas dengan apa itu namanya kado ya. Kalau orang yang berulang tahun tentu mengharapkan kado ya. Kalau kita ulang tahun gitu, tentu kita tanya pada orang tua, Pak atau Ma, ini kalau ulang tahun itu aku mau dikasih apa ya, aku mau dikasih apa ya. Tanggal 6 kemarin juga sore gitu, Tante Nur juga mengingatkan, tuh besok lu aku mau ulang tahun nih. Aku iya terus kenapa aku mau gitu ya, mau dikasih apa aku, tuh mau dikasih apa ya. Ya mau dikasih apa ya, sering kali kalau kita orang tahun itu kita mengharapkan suatu kado dari orang lain ya. Kalau kita yang masih anak-anak, istilahnya masih remaja, itu mengharapkan kado dari orang tua, atau mungkin juga kita mengharapkan kado dari saudara atau teman kita ya, satu kado yang mungkin kita harapkan. Atau mungkin kita juga ngomong kepada orang tua, kalau kalau ulang tahun ini saya ingin punya ini, punya apa, mungkin ingin PS yang generasi baru atau HP generasi baru ya. Itu harapan seseorang, berharap mendapat sesuatu yang istimewa di hari ulang tahunnya ya, di hari ulang tahunnya. Itu yang diharapkan oleh orang-orang yang berulang tahun tentunya, tentu umum ya. Dan Nur juga kemarin tanya mau kado apa, aduh ngasih kado apa. Ya sebab saya bilang ya, terus nggak usah kado-kadoan itu kok pakai kado-kadoan ya. Ya nanti kalau ada berkat sedikit kita keluar atau cari makan sama-sama sekeluarga gitu aja, merayakannya seperti itu aja ya. Nah ya, kado sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh seseorang yang berulang tahun. Kalau kita datang diundang ulang tahun sama teman kita, dan kita masuk rumahnya ya, tentu yang dia juga ingin dapatkan, bawa apa sih teman saya ini di ulang tahun saya hari ini ya. Jadi mengharapkan kado, mengharapkan hadiah, mengharapkan sesuatu yang bisa dikenang di hari ulang tahunnya ya, di hari ulang tahunnya. Dan kalau malam hari ini kita ketahui, kita di Natal ini kita merayakan ulang tahunnya Tuhan. Tuhan tentu juga ingin kado apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan pada ulang tahunnya hari ini. Kado apa sih yang bisa kita berikan buat Tuhan? Ya. Kalau mungkin, ya maaf ini, kalau beberapa saudara kita yang tergabung di dalam youth ngagel ya, yang muda ini ya, ada beberapa yang sudah mempunyai pasangan atau pacar ya, pacaran. Contohnya seperti saudara Yosua dan Yovita,
yang mungkin juga saudara Fendi dan mungkin ya dan beberapa saudara yang lain yang mungkin juga sudah punya ya. Kalau mungkin contoh aja saudara Yosua ulang tahun gitu, dia mengharapkan sesuatu hal yang mungkin yang istimewa ya dari saudara Yovita ya. Maaf ya ini buat contoh ya Mas Yosua. Ya, tentu pengen sesuatu yang istimewa ya. Apa ya? Dapat kado apa ya dari seseorang yang dikasihnya ya. Tentu ya kado yang istimewa. Mungkin juga maaf pasangannya atau kekasihnya itu juga kalau mau lihat mendekati hari ulang tahun sang pacar juga bingung. Duh, lusa atau minggu depan pacarku ulang tahun. Mau kasih kado apa ya? Kadang mungkin kurang 2-3 hari itu rasanya nggak bisa tidur. Sing ulang tahun juga mengharapkan berangan-angan mendapatkan sesuatu yang istimewa dari pacarnya, yang juga yang itu yang mau ngasih kado juga bingung. Aduh, mau ngasih kado apa ya? Kadang malah nggak bisa, kadang mau dekat hari hanya itu nggak bisa tidur, bingung cari kado buat pacarnya mungkin ya. Seperti itu ya. Mungkin om tante yang sudah berumah tangga mungkin sudah mengalami itu dulu dan dilakukan jangan dulu saja waktu masa pacaran ya, tapi setelah berumah tangga, setelah memiliki ngomong anak pun tetap bisa memberikan sesuatu yang istimewa kepada pasangan kita ketika ulang tahun ya. Ya, itu juga Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan dia sedang berulang tahun dan kita diundang. Ya, istilahnya seperti itu ya, kita diundang. Terus kado apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Sesuatu apa yang bisa dinilai istimewa sebagai kado buat Tuhan? Kalau orang-orang Majus tadi itu memberikan sesuatu hal yang istimewa pada zaman itu ya, yaitu berupa emas, mur, dan kemenyan. Itu suatu persembahan atau pemberian yang bernilai pada zaman itu. Diberikan oleh orang-orang Majus untuk apa? Untuk pribadi yang mereka anggap akan membuat sejarah bagi dunia. Yang memberikan mereka yang memberikan yang terbaik buat bayi Yesus pada masa itu. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang Majus. Itu yang diberikan oleh orang-orang Majus pada waktu itu. Dan memberikan persembahan-persembahan yang terbaik buat bayi Yesus. Ya. Dan malam hari ini, kalau kita diundang oleh Tuhan, merayakan ulang tahun Tuhan, ulang tahunnya Tuhan, apa yang bisa kita berikan buat Tuhan sebagai kado? Sebagai kado kita buat Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam, kalau kita buka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 12, ya, kalau kita perhatikan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, di sini maaf, saya baca kacamata. Saya juga ternyata karena faktor U, saya sudah kena rabun jauh nih. Jadi perlu bantuan kacamata untuk membaca tulisan-tulisan yang kecil. Roma 12 yang pertama dikatakan situ, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat pertama dikatakan di sini, penulis kitab Roma yang diyakini yaitu Rasul Paulus yang mengatakan bahwa persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan yaitu apa? Mempersembahkan tubuh kita. Berarti berbicara mempersembahkan kehidupan kita buat Tuhan sebagai sembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup ya, bukan persembahan yang mati. Ya, di sini kitab Roma dikatakan mempersembahkan. Ini berbicara mengenai persembahan yang biasa dikerjakan oleh orang Israel kepada Allah, yaitu memberikan persembahan berupa korban hewan kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan berarti memberikan sesuatu. Dan di sini mempersembahkan boleh saya samakan dengan juga memberikan kado. Ya, ini kado yang bisa kita berikan, kado yang sesuatu hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu apa? Mempersembahkan, memberikan kado tubuh kita kepada Tuhan. Bukan berarti sudah kita berikan tubuh kita, sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa akan tubuh kita, tidak seperti itu ya. Tetapi memberi persembahkan tubuh di sini Roma katakan itu sebagai persembahan yang hidup. Berarti kalau sesuatu yang hidup itu adalah sesuatu yang dapat bertumbuh dan dapat menghasilkan. Ya, persembahan yang hidup artinya persembahan yang dapat menghasilkan. Sesuatu yang hidup adalah sesuatu yang dapat menghasilkan ya. Kalau kita menanam pohon mangga dari kecil, kita sirami, kita rawat, dan pohon itu hidup, tentu pohon itu akan bertumbuh. Dan nanti kita mengharapkan apa? Buah dari pohon itu. Ya. Kalau pohon itu hidup, kalau pohon itu sudah mati, jadi nggak bisa menghasilkan buah yang kita harapkan ya. Seperti kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Ya. Ketika pohon ara itu belum dikutuk oleh Tuhan, dia bisa saja menghasilkan buah ara yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Tetapi ketika dikutuk dan pohon itu mati, sudah nggak bisa menghasilkan sesuatu apa-apa tentunya. Kondisinya sudah mati karena ya pohon itu, tanaman itu sudah mati, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Ya. Di sini Roma 12:1 itu mengharapkan kita itu dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Berarti tentunya kita dapat menghasilkan sesuatu. Apa itu? Ya, kalau di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-22 di situ ya, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi bahwa bagi dia itu hidup itu memberi buah, menghasilkan buah. Untuk siapa? Ya untuk Tuhan tentunya. Kehidupannya menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan juga bagi sesama. Bisa dirasakan bagi sesama. Buah yang dihasilkan di dalam kehidupannya. Ya. Bagi dia hidup memberi buah. Memberikan sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ini Rasul Paulus yang kita ketahui bagaimana perjuangan Rasul Paulus mengabarkan Injil Kristus dan banyak jemaat-jemaat yang boleh didirikan karena Tuhan. Ya, jiwa-jiwa boleh dimenangkan, baptis di dalam Tuhan karena pekerjaan tangan Rasul Paulus. Ya, dia katakan, aku ingin hidup dan ingin hidup memberikan buah, memberikan dampak yang baik tentunya. Dampak yang bisa dirasakan orang yang di sekitarnya itu yang berdampak baik, yang menyelamatkan banyak orang. Rasul Paulus seperti dia. Dia mau bersusah payah, dia mau berjuang, dia bahkan mau memberikan nyawanya untuk apa? Untuk sedapat mungkin menyelamatkan sebanyak mungkin orang dalam pelayanannya. Ya, ini buah yang dia ingin berikan, ingin persembahkan kepada Tuhan. Persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup adalah persembahan yang memiliki dampak, menghasilkan sesuatu yang berdampak
bagi orang lain. Ya, berdampak bagi orang lain. Tentunya dampak yang positif, yang baik. Ya. Apakah kalau kita merefleksikan diri kita kembali malam ini, apakah kita sudah dapat memberikan dampak yang baik buat orang lain, buat sekitar kita, mungkin buat keluarga lah, lingkungan kita yang kecil dulu. Kita boleh bisa memberikan dampak yang baik buat mereka, atau kalau sudah kita keluar buat lingkungan kita, mungkin buat teman-teman yang masih sekolah itu, buat teman-teman sekolahnya, buat teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman di lingkungan pekerjaan, memberikan dampak, memberikan buah. Itu kado yang Tuhan inginkan nampak di dalam kehidupan kita. Kado yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi malam hari ini kita boleh diingatkan kembali, orang Majus sudah memberikan persembahan, sudah memberikan kado di saat kelahiran bayi Yesus, persembahan yang istimewa pada zaman itu berupa mazmur dan kemenyan. Dan di tahun 2020 ini, di hari ulang tahunnya Tuhan, yaitu Natal, apa kado yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kehidupan kita, apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan? Ya. Kita mau mengoreksi kembali, kita mau mengembalikan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memberikan kado yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini? Ya, kalau belum, mari kita berusaha memberikan terbaik di dalam kehidupan kita. Di ulang tahun Tuhan, persembahan tubuh, persembahan yang hidup, persembahan yang memiliki dampak buat lingkungan dan sekitar kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan dalam Natal ini tidak panjang, biarlah melalui perayaan Natal ini kita boleh diingatkan kembali apa yang bisa kita berikan sebagai kado kita buat Tuhan Yesus yang berulang tahun pada malam hari ini. Ya, apa kado? Mari kita serahkan semua kepada Tuhan, ya, kita berlomba-lomba, kita dapat memberikan terbaik buat Tuhan, dan kita dapat berdampak yang baik buat lingkungan sekitar kita. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada Saudara Fendi, yang mungkin ya, waktunya. Saudara Fendi. Om Sugi, kita doa dulu ya Om ya. Doa. Ya. Atau doa, terus nanti ada doa berkat atau enggak? Nanti Om, nanti ada lagi. Doa Gus Firman dulu aja. Ya, oke. Ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kembali malam hari ini kami bersyukur Bapa, meskipun melalui ibadah Zoom Tuhan, tapi biarlah ini tidak mengurangi daripada berkat yang Tuhan akan curahkan di dalam setiap kehidupan kami, kaum muda-mudimu Gereja Selatan. Tuhan, biarlah Tuhan melalui perayaan Natal, di mana Tuhan malam hari ini Engkau berulang tahun. Kami menyadari Tuhan, tidak ada harta kekayaan yang bisa dapat kami persembahkan, yang layak kami persembahkan kepadamu Tuhan. Tapi kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin memberikan suatu kado yang istimewa buat Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan semakin membentuk kehidupan kami semakin indah, supaya kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan
dapat memberikan dampak yang baik buat lingkungan sekitar kami, baik di keluarga kami, di lingkungan tempat tinggal kami, di lingkungan tempat kami bekerja maupun bersekolah. Tuhan, kami dapat memberikan dampak dan dapat memberikan keharuman Kristus buat orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Biarlah dengan perayaan Natal ini kami boleh semakin diingatkan bahwa Allah begitu mengasihi kami dan telah memberikan Yesus hadir di dalam dunia sebagai juru selamat kami, menghadirkan Yesus sebagai penolong kami, menghadirkan Yesus sebagai penuntun kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau memegang setiap kehidupan kami semua, biarlah setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan senantiasa di bawah pimpinan-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami tidak menyeleweng daripada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati buat setiap kami yang pada malam hari ini mengikuti ibadah Zoom Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Bagi kehidupan kami semakin diperbarui di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proses adop orang ini, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Saudara Fendi. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Om Sugi yang boleh sharing firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Teman-teman, kita hari ini di momen Natal ini kita belajar ya, kita diingatkan kembali apa sih yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Kado apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan, gitu ya. Dalam pada malam hari kita sama-sama belajar, kita membawa setiap hidup kita, teman-teman, ya. Sudahkah di tahun 2020 ini sampai dengan hari ini, ya kan, apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah menghasilkan buah bagi Tuhan, untuk sesama, untuk orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Hari ini kita mau sama-sama mengkoreksi diri kita masing-masing, teman-teman, ya. Mungkin kalau memang masih banyak ya kesalahan ya yang kita lakukan gitu ya, teman-teman, tidak ada kata terlambat gitu ya. Mari kita sama-sama belajar ya, karena kita masih muda dan tentu kita tetap punya semangat yang tinggi ya untuk kita berproses hidup ini gitu ya, meskipun tahun ini itu terlihat berat gitu ya, tapi aku percaya sesuatu kondisi yang berat itu tidak akan menghalangi kita kalau hidup kita itu benar-benar kita mau fokus sama Tuhan gitu, teman-teman. Kalau kita mau memang benar-benar serius, kita mau membawa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, aku percaya kita semua pasti bisa gitu, teman-teman. Ayo kita semua ya sama-sama kita berproses ya, kita jadi lebih baik lagi hari demi hari gitu kan. Sebentar lagi juga mau ganti tahun ya kan. Mari kita sama-sama berjuang gitu ya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan yang beri kita kekuatan supaya kita bisa membentuk hidup kita ya sebagai kado yang indah buat Tuhan. Tuhan senang melihat hidup kita, Tuhan senang melihat apa yang kita lakukan, semua kita berikan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Oke teman-teman, semoga firman yang sudah kita dengar ya itu menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua. Oke, teman-teman, pada malam hari ini sebentar kita mau foto dulu ya, foto bersama. Momen hari ini adalah momen yang spesial, ya kan? Di perayaan Natal ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Hari ini juga ada om-om dan tantenya. Jadi sebelumnya kita akan mengabadikan dulu ya. Kita mau foto dulu. Aku memohon dengan hormat semuanya videonya bisa dinyalakan. Yang belum dinyalakan, silakan videonya bisa dinyalakan.
tambahan pengumuman, setelah nanti foto bersama ini, Om tantenya jangan live dulu ya, karena hari ini dirancang acaranya sampai akhir gitu. Jadi nggak ada sharing juga nanti. Jadi minta tolong Om tantenya jangan live setelah foto. Gitu. Demikian yang lain juga. Gitu ya. Biasanya kan kalau ibadah habis foto hilang semua gitu ya. Kali ini jangan. Oke. Untuk yang belum nyalakan kamera, saya minta tolong dinyalakan kameranya. Kita mau dokumentasi. Frans, Ariel ini muncul di 2 HP ya. Yoyo mungkin bisa foto sama Steve. Mana Steve? Oma Andreas juga mungkin bisa dinyalakan kameranya. Kita mau foto bersama. Frans, Yoyo, oke lah, nggak apa-apa. Kita foto aja ya. Nggak ada kelamaan. Mari lihat kamera sama-sama. Senyum, gitu ya, Ala, jangan cemberut, Alel. Oke, semuanya senyum. Ariel, bocor 2 kamera, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu sebentar. Ulangi 1 kali lagi. Agak ngeblur tadi. 1, 2, 3. Oke. Better. Oke, thank you. Sudah. Kalau bisa tetap dinyalakan ya kameranya, karena di sini ada event sedikit lah. Kita membuat acara sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Yos. Nah, pada kesempatan malam hari ini sebelumnya aku mewakili kaum muda dan remaja di tempat Nagajaya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, juga terlebih Om dan Tante yang pada malam hari ini berkenan untuk meluangkan waktunya. Ada Om Budi, Tante Rahel, ada Tante Hana, Om Roni, ada Om Sugi, ada Om Pono, Tante Wiji, ada Tante Andreas. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan ya. Ya, terima kasih selama tahun ini, meskipun ibadahnya via online, tetapi ya tetap boleh sharing firman Tuhan buat kita semua, ya anak-anak muda dan remaja di tempat ini, dan itu membuat kita semakin hari terus belajar untuk jadi anak-anak kaum muda dan remaja yang semakin baik dan semakin indah di mata Tuhan. Ya, pada kesempatan malam hari ini ada sedikit ya souvenir atau kenang-kenangan ya. Ini buat teman-teman semua pada di kaum muda dan remaja, juga Om dan Tantenya semua tuh bisa dilihat di Zoom-nya Yosua. Ya. Ya, nanti akan dibagikan ke teman-teman semua. Halo semuanya. Cuman pada malam hari ini ya, ini perwakilan gitu ya. Karena kan kita nggak tatap muka, nanti akan lewat email ya. Gitu ya. Iya. Oke. Iya, untuk ini sebagai perwakilan aja ya, perwakilan saya mohon untuk yang dari kaum muda ada Yosua dan Yovita ya. Iya, untuk yang dari Om Tantenya saya mohon Om Budi dan Tante Rahel ya sebagai perwakilan untuk menerima. Nanti teman-teman semua kebagian kok, tenang aja. Ya, ini perwakilan aja. Iya. Oke, saya udah pindah ke sini gitu ya. Ini akan saya serahkan secara simbolis ke yang terdekat yang ada di rumah gitu ya. Karena kalau ngirim satu-satu pakai JNE yang kayak JNE-nya nanti ya. Jadi
Centi. Oke, nanti punyanya saudara-saudara semua bisa diambil di gereja. Besok Minggu sudah saya bawakan di gereja, gitu ya. Jadi berharap besok hadir semua karena ibadah Natal juga. Oke, saya akan berikan secara simbolis. Yang pertama buat Tante Rahel. Isinya ada macam-macam, gitu ya. Bisa dilihat sendiri besok Minggu. Mungkin jangan dilihat dari harganya, cuman ya sebagai syarat kami memberikan kenang-kenangan buat para pembicara dan berharapnya tahun depan mau berbicara lagi supaya mau berbicara lagi gitu ya. Tapi nanti buat para anggota, buat kalian semua juga ada kok, sama gitu ya. Ini buat Tante Rahel secara simbolis, mungkin bisa difoto. Nanti aja ya fotonya sendiri kita ya. Oke, buat Tante Rahel yang ini buat Makasih. Om Budi. Bisa dilihat di depan gitu ya. Mungkin ini ke rotate ke mirror. Jadi nanti masing-masing di sini akan ada namanya masing-masing gitu. Yang ini untuk Om Budi. Oke ya. Ini untuk Om Budi secara simbolis. Berat sekali. Sudah ada namanya biar nggak royoan. Ya. Isinya asik banget. Rugi kalau nggak bisa, nggak menerima. Oke, secara simbolis sudah diberikan ke Om Budi dan Tante Rahel untuk dokumentasinya nanti kita sendiri. Oke, demikian prosesi pemberian kenang-kenangan. Saya kembalikan ke Fendi. Oke, terima kasih buat Joshua. Ya, nanti teman-teman yang buat sisanya semua itu nanti akan dibawa ke gereja. Nanti bisa di teman-teman bagian satu-satu. Oke? Oke, untuk yang lain pengumuman dulu ya teman-teman. Jadi ibadah Natal pada malam hari ini sekaligus ibadah terakhir untuk ibadah kaum muda dan remaja pada tahun 2020. Jadi untuk minggu depan tanggal 26 Desember kita libur ya. Lalu tanggal 2 Januari 2020 itu juga libur teman-teman dan kita akan ibadah lagi minggu berikutnya. Untuk yang ibadah pertama di 2021 masih via online teman-teman tanggal 9 Januari gitu ya. Jadi ya aku mengucapkan selamat Natal juga selamat menjelang tahun baru ya. Selamat berlibur, mungkin berlibur di rumah masing-masing gitu. Itu ya. Oke. Sebelum ada satu acara lagi ya, kita ada sedikit permainan ya, sedikit permainan. Dua acara lagi. Oh, 2 acara lagi ternyata ya. Ya, sebenarnya kita mau ada permainan sedikit lah, permainan sedikit ya buat biar seru aja. Oke, aku serahkan kepada Joshua dan Yovita. Oke, teman-teman jangan keluar dulu ya, jangan keluar dulu. Ya. Ya, buat para saudara-saudara, masih ada 2 acara lagi. Nggak lama gitu ya. Jadi diharapkan jangan leave dulu gitu ya. Emang nanti ya. Oke. Kali ini akan ada sedikit games yang akan dibawakan oleh Yovita. Bisa dikasih prolognya dulu. Jadi ini nama jenisnya tebak kata. Ya seputar Merry Christmas ada dan seputar umum juga ada. Soalnya cuma sedikit kok, cuma 4 aja. Nanti cepet-cepetan jawab. Caranya gimana ya? Langsung aja di-unmute aja dong. Langsung di-unmute. Saya misalnya kalian sebutin nama ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ini suaranya siapa mungkin ya. Fendi gitu misalnya atau Yosua. Mau jawab maksudnya gitu ya. Cepet-cepetan ya ini jawabnya. Om tantenya boleh ikut nggak ini?
Boleh ya? Boleh ya? ikut, boleh ikut. Oke. Karena yang tahu jawabannya cuma kita berdua sih. Kecuali bocor ya, yang di ruangan sebelah itu tadi bocor mungkin ya. Iya, kalau nguping ya bocor. Oke. Kita langsung saja ya. Oke, jangan dicoret-coret dong. Siapa itu nyoret-nyoret? Ayo. Siapa dulu. Oke. Nah, yang pertama jangan jawab dulu ya. Sebentar, saya bacakan soalnya. Pakaian yang dipakai saat Natal adalah warna. Nih. Ada 5 huruf. Ya. Warna merah. Ini ada 5, berarti ada 5. Cepetan. 5. Warni. Yang warni itu siapa itu? Tante Wiji atau? Tante Wiji. Warna-warni. Peraturan Warni. Warna-warni. sebutin nama dulu. Siapa dulu? Sebutin nama dulu tadi. Tante Wiji, oke. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Wiji, warna-warni. Oke, yang lain. Warna. Lisa hijau. Hijau. Warna. Siapa lagi? Warna. Siapa jawab? Warna. Oh, Tante Hana ya, Tante Hana warna. Tante Hana. Marvel merah. Marvel apa Marvel? Merah. Nah, oke. Ada merah, ada hijau, ada warni, ada warna. Ada lagi mungkin? Nah, itu. Ada lagi? Oke, saya hitung sampai 3. Saya tutup vlog jawabannya ya. 1. Hitam. Oke. Hitam siapa? Jawab hitam. Kayak ini tipe permainannya dari dulu kayak gini. Jawab hitam siapa? Warna. Siapa yang jawab hitam tadi? Ariel kah atau Marvel? Marvel merah tadi ya? Oke. Ada merah, hijau, hitam, warna-warni. Oke. 1, 2, 3. Saya lock ya jawabannya ya. Oke. Jawaban yang benar adalah Putih. yang benar adalah warni. Kan warna-warni. Bisa ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang kadang pakai hijau juga kan ya. Hadiahnya tusuk gigi 1 kotak. Bisa baju, misalkan jeans kalau pakai kan nggak pakaian kan atas dan bawah, nggak cuma baju kan. Oke. Tante Wiji berhasil 1 poin. Tante Wiji menang 1 1 poin. Oke. Mantap ini. Langsung lanjut. Ada 3 Lanjut lagi. ya. Yang nomor 2. Apa yang dipersiapkan saat menyambut Hari Raya Natal? Ada 4 huruf. Ya, siapa yang bisa tebak? Silakan sebutkan nama dan jawaban. Ya, nama ya. Soalnya kalau nggak gitu kita bingung siapa itu yang jawab. Ya, karena share screen gini nggak bisa lihat banyak kita yang nge-share soalnya. Aduh. Hati, Rahel, hati. Hati, oke. Hati. Tante Rahel, hati. Ada lagi? Sayang kado. Apa Tante? Kado. Tante Rahel hati. Hati, oke. 2020. Iman Kak, Iman. Iman. Aku Kak, Iman. Siapa itu? Aril. Aku. Jangan ngomong aku nggak kelihatan. Aku siapa? Ini. Aril. Ariel, oke. Sebutin nama kalau jawab ya. Oke. Siapa lagi? Om Budi. Apa? Iman, hati. Bukan Aku Iman, hati. Iman hati. Kado. Ayo, siapa lagi yang mau Om jawab? Budi yang jawab. Ya. Iya, Kak. Uang. Uang. Oke, uang. Uang. Oke. Ada lagi? Buku. Apa Tante? Oh, coba. Jangan di searching di internet, Om. Nggak ada, Om. Iya. Apa?
Oke. Jawabannya hanya di pikiran. Ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Nggak ada yang jawab lagi, saya lock. Yang anak-anaknya jangan mau kalah, Rek. 1. Baju, Skip, baju. game. Baju, oke, Oh, baju. baju. 1. Game, game. Game, oke. 2, 3. Saya lock ya. Oke. Jangan lupa yang membuat permainan ini kita, gitu ya. Jadi keputusan kita tidak bisa diganggu gugat. Mutlak, jawabannya mutlak ya. Dan PowerPoint ini sudah kita buat dari tadi siang, gitu. Jadi nggak mungkin kita ganti jawabannya. Ya. Oke, jawaban yang benar adalah diri. Ya, mempersiapkan diri toh teman-teman. Masa kado dulu yang dipersiapkan dirinya nggak dipersiapkan? Sekali lagi ya, ini jawaban dari versi yang membuat, gitu ya. Jadi tadi jawabannya saudara-saudara itu benar. Benar, ada benernya, semua benar. Tapi yang spesifik yang sesuai kita pikirkan. Menurut kita ini, gitu ya. Jadi nggak ada yang benar kali ini, tetot. Oke. Mari kita ke soal nomor 3. Hari Natal adalah hari yang memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di suatu. Oke. Di suatu ada 7 ini ya. 7. Ya, ada 7 huruf. Apa? Oke, silakan. Ariel Kak, kandang. Ariel, kandang. Ariel kandang, oke. Kandang. Siapa lagi? Ya, kan. Yere kok nggak ada suaranya, Yere. Yere Vita ini. Ayo teman-teman. Loh, kok Fendi juga jawab loh, kok Fendi nggak tahu loh. Daerah. Enggak. Daerah. Hati-hati teman-teman. Jawaban umum belum tentu benar. Oke. Apa lagi? Palung. Suatu. 7 ya. Apalagi yang lainnya. Dan yang Kreatif lah. Silakan dijawab Om Bono, mungkin Om Bono. Lisa, ruangan. Bisa ruangan, oke. Ruangan, oke. Tadi kandang, ruangan. Ada apa lagi? Ayo. Jangan mau kalah. Daerah. Oke. Ini daerah, it's okay, yuk. Ya. Daerah kurang. Siapa lagi? Tante Wiji apa Tante? Tante Wiji, Tante Hana. Oma, boleh jawab Oma. Om Sugi, Rizkila, Yere. Sefa, Selin. Ayo. Nggak apa-apa. Frans. Yere, kondisi. Yere kondisi ya. Tadi apa tadi? Ruangan, kondisi, kandang. Oke, apa lagi? Daerah, oke, sorry. Daerah. Ada 4 jawaban. Keadaan. Keadaan, oke Om Budi, keadaan. Ada 5. Oke, satu lagi. Nggak ada, saya hitung sampai 3. Yere, situasi. Situasi kondisi. Kondisi. Sudah. Difoto sama Om Roni, Rek. Kenapa difoto? Om Roni kok masuk lagi? Oke, nggak apa-apa. Oh, pindah gadget ya. Oke. Rahel, suasana. Sudah belum ya suasana? Suasana Belum. Situasi yang sudah. Oke ya, 1, 2, 3. Saya lock ya. Aku baca dulu. Hari Natal adalah hari yang memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di suatu Hari. Aku makan dengan tempat. Oke, di suatu tempat. Itu ngomongnya. Tuhan Yesus lahir di suatu tempat. Itu. Katanya 7 tadi, kok 6? Oh, ini 7 sih. Mana adil itu anjir. Kan nggak kelihatan. Ada tanda serunya. Bilangnya. Ada nadanya ini. Suatu tempat ada tanda serunya yang terakhir. Ini loh. Tuhan Yesus lahir di suatu tempat. Oke.
Oke, kita Tempatnya lanjut ke spesial pertanyaan itu. terakhir, gitu ya. Tadi Ini serunya. gagal semua, ini terakhir, benar-benar terakhir ini ya, pertanyaan. Gitu. Oke, saya akan bacakan. Biasanya kalau kita kirim surat, wah, kirim surat atau kartu ucapan gitu ya, kita taruhnya itu di mana? Di hati. Marvel, jawab apa Marvel? Di hati. Hati. Di hati, oke hati. Ada 4 huruf ya. Marvel jawab hati. Mail. M-A-I-L. Apa? Sugi. Siapa itu? Aku Yoyo. Yoyo apa Mail. siapa Yoyo? M-A-I-L. Oh, mail ya, mail. Oke. Yoyo mail, Marvel hati. Yang lain? Pendi, sana. Apa kok Pendi? Ayo. Di sana. Guys. Untuk kreativitas. Om Sugi. Di sana. Di sana. Ya. Oke, kok Pendi sana. Sana. Om Sugi, siapa Om Sugi? Ini. Sini. Sini. Oke. Di sana. Di sini tenang, di sana senang. Meja. Siapa lagi? Pikir kreatif, guys. Meja. Oke. Saja, Tante Wiji, saja. Di mana saja, gitu Oh, ya, di mana oke. saja. Tante Wiji ini sudah dapat 1 poin loh tadi Lah ya. iya. Awal-awal. Yere, mana. Saya jawab ya. Gak ada yang benar. Enggak ada yang bener ya. Apa? Ayo guys, kalian kurang banyak. Tante Nur, situ. Itu. Siapa Tante Nur? Ya, situ. Oke, sana. Situ. Sana sih. Yere. Oke. Di Saja. mana juga. Oke. Ada lagi mungkin? Mana saja? Tanda tanya ya, Pak. Ayo guys, ini loh. Biasanya kita kalau kirim surat, kalian kok SD kan diajarin toh belajar surat, itu kirimnya kemana? Nah, ayo. Ditaruh. Kirimnya mau taruh di mana? Kirim apa taruh? Ditaruh. Maksudnya Kirim. dikirim suratnya terus ditaruh di mana biasanya? Kan kita kirim nih pergi keluar rumah. Yere, Grab. Ditaruh di mana? Itu guys. JNT nggak cukup ya, wahana nggak cukup. Wahana nggak cukup. Amplop. Oh, Banyak. Empat ST. huruf loh, 4 huruf loh. Tante. Berapa huruf tante? Itu satu. Itu 3 kata. Garis sendiri di sini ya. Oke, ada lagi. Ada lagi mungkin? Taruh di sana. Di box, tanda seru. Taruh di Ariel sana. Kak, pos, S2. Apa? Taruh di kaki. Pos, Taruh S-nya 2. Pos. Hana. Wah, oke. Saya terima. Tante Hana. Guys, ini Tante jawabannya Hana. ada 4 garis. Nggak mungkin kita nambahin garisnya jadi 6. Garisnya Yang pasti. pasti tidak bisa berubah itu garis jawabannya itu. Ya tadi tempat ada tanda serunya. Tante Hana. Tante Hana. Ya. Eh, Tante Hana apa? di apa tadi Pak? Saku. Di saku. Saku, oke. Saku, ada lagi. Banyak ya jawabannya ya. Gak apa-apa, jawab lebih dari sana, 1, gak situ, apa-apa. amplop, saku, Baju. Buku. ya. Apa-apa? Baju. Tante? Baju. Buku, Buku, oke, buku. Ini bilang apa? Baju. satu. Terus sampai tinggal juga. Oke. Saya 1, 2, 3. Saya lock ya jawabannya ya. Saya bacakan lagi ya pertanyaannya dengan baik dan benar. Itu. Di mana saja tadi ya iso. Nah, Enggak. kalau Di mana-mana. surat, kirim nih, kirim. Taruhnya di mana? 1, 2. Taruhnya di kotak pos dong. Taruhnya di kotak pos. Plung, dicemplungin plung. Mohon maaf ya, mohon maaf. Surat ini guys. Saja.
Jawaban yang membagongkan. Oh, sini ada kotak. Bener kan ini guys, nggak salah loh ini jawabannya. Di kotak pas kan kalau diajarinnya ya. Oke, sekali lagi ini berdasarkan yang buat games gitu ya. Jadi kalau mau seperti kami ini silakan membuat games gitu. Ya, gitu. Oke. Terima kasih. Gamesnya cukup sampai di sini. Pemenang yang tadi cuma ada Tante Wiji gitu ya. Dapat hura-hura. Oke, Tante Wiji selamat gitu ya. Kita langsung aja lanjut ke sesi berikutnya. Ya, Sesi itu berikutnya sesi itu ada door prize. Kalau door prize ini adil guys, karena nanti di A. Oke, door prize menurut yang ada di sini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ko Fendi, apa door prize-nya? Silakan. Ya, jadi ini acara terakhir kita, teman-teman. Nah, ini ada door prize, ya. Jangan dilihat dari besar hadiahnya, ya. Tapi ya ini kita berbagi berkat buat semuanya. Buat yang nanti menang, ya, silakan WhatsApp saya nomor HP Anda. Terima kasih. Oke. Dari dulu sampai sekarang tetap ya Bapak Juragan pulsa. Wah. Kayaknya punya pulsa memang ditanya. Kalau zaman sekarang kalau nggak pulsa kuota biasanya ya. Nah, digantikan aja. Tapi belum tentu sih, belum tentu. Itu spekulasi saya. Saya juga nggak tahu gitu ya. Jadi bisa aja nanti hadiahnya itu berupa gambar, dikirimi gambar sama Bapak Fendi juga bisa, gitu ya. Oke, saya akan memunculkan randomize speaker wheel. Oke, supaya adil di sini. Untuk kali ini mungkin Om Tantanya mohon maaf tidak ikut gitu ya, karena mungkin tidak cukup maksudnya ya Bapak ya nanti ya kalau Om Tantenya ikut, jadi ya untuk anak-anaknya saja gitu ya. Untuk yang hadir di sini sudah saya list di layar. Mungkin ada yang terlewatkan bisa ngomong dulu ke saya yang namanya nggak ada di depan layar. Bisa protes? Saya Kak, belum ada. Ini tak geser. Aril, bentar. Aril. Iya, Aril. Yeremia itu namanya kurang satu lagi, Yeremia-nya 2. Yeremia ya 2. Oke. Oke, saya bacakan ada Vita. Vita ada di sana ya, Vita ya. Tadi saya lihat ya. Betul, Vita? Halo, Fit. Vita. Iya, Kak Yos ada. Ada, oke. Betul ya. Ada Vito. Vito join mukanya dong. Beberapa kali ikut Komuda tapi nggak join muka. Gitu ya. Ada Alel, Priscilla, Franz, Marvel, Yoyo, Steve, Selin, Yere, Seva, Lisa, Aril. Oke ya. Ada beberapa menang ini. Banyak. Oh, pemenang nanti Bapak Fendi yang tahu, saya juga nggak tahu. Oke ya, saya mulai spinnya, silakan berdoa, gitu ya. Saya akan, oh bentar, suaranya belum tak munculin tadi, kurang seru. Oke, 1, 2, 3. Vita. Oke, telat. Oke ya. Oke. Selamat. Vita ya. Oke, saya hide choice supaya tidak terpilih lagi. Oke, selamat Vita. Ada berapa kali kok? Mau berapa orang yang menang? 3.
3 ya. Oke, kurang 2. Silakan berdoa lagi, gitu ya. Saudara-saudara, akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Hokinya besar nih Lili ya. Hore. Frans menangan, Rek. Menangan mesti oleh akak-akak. Mana Frans? Frans, halo Frans. Mana kamu Frans? Ayo, Frans muncul dulu. Nggak muncul. Kamu. Iya. Kalau nggak muncul, tidak jadi. Artinya tidak Tinggal mengikuti. Ayo Frans, gimana kamu Frans? Halo, halo. Oke. Hangus, hangus. Oke, selamat ya Frans. Oke, Frans. Yang terakhir, oke yang terakhir ini ya. Akan saya pencet dalam hitungan 3, 2, 1. Pemenang yang terakhir adalah Priscila. Gimana Priscila? Gimana kamu, Bris? Halo? Kita telepon dulu. Kayak acara TV. Iya, Kak. Oke. Oke. Selamat ya, Bris. Kamu memenangkan suatu hadiah. Gitu ya. Oke. Sudah selesai. 3 orang sudah diundi. Pemenangnya ada Priscila, Frans, dan Vita. Tepuk tangan. Bagi yang belum dapat jangan bersedih ya. Nanti ikut ya. Kalau perlu ikut setiap minggu ini loh. Ini buktinya yang menang ini ikut setiap minggu ini, hampir sering setiap minggu ikut ibadah. Iya. Jadi dapat surprise. Betul. Padahal bukan kita yang setting ya. Tuhan yang tahu Tuhan. ya. Tuhan yang pilih itu. Yang rajin memang itu ya. Iya. Oke. Undian sudah sampai di sini. Kami kembalikan ke Fendi. Terima kasih. Oke, terima kasih Yosua dan Yovita. Ya, tadi buat teman-teman yang menang, bisa nanti WA selesai ibadah. Nanti ini silakan WA nomor kalian. Ya, ingat nomor HP kalian. Ya, bukan nomor HP orang lain, oke? Oke, itu aja. Tadi door prize-nya sekaligus akhir dari ibadah Natal kaum muda dan remaja pada malam hari ini. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua dan juga Om Tante yang hari ini sudah ikut bergabung. Ya, biarlah hari ini kita boleh bersukacita bersama, tapi terlebih lagi kita sama-sama ingat ya betapa Tuhan mengasihi kita, dan kita sebagai anak muda kita harus jadi anak muda yang lebih semangat lagi, lebih pastinya lebih baik lagi gitu ya, menjelang juga menyambut tahun baru. Mari sama-sama kita berproses dan kita memberikan yang terbaik semua untuk kemuliaan nama Tuhan, teman-teman ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, aku akan memimpin kita bersama-sama untuk kita berdoa ya. Oke, mari semuanya kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, persekutuan yang indah boleh kami jalani pada malam hari ini. Kami bersama-sama bersukacita bahwa kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan lagi, dan kami boleh bersukacita. Terlebih kami bersyukur karena Tuhan sudah datang ke dunia ini, karena Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan sayang kepada kami, dan biarlah pada kesempatan hari ini kami boleh membawa setiap hidup kami, Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh berbuah, menghasilkan buah untuk orang-orang di sekitar kami, dan terlebih untuk Tuhan. Biarlah Tuhan semakin memproses hidup kami, hari demi hari, semakin baik, semakin memuliakan nama Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan mendapati kami anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain,
Kami tetap menyerahkan Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman semua, ya, Om Tante yang sudah join pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah tahun depan 2021. See you and God bless you semuanya. Terima kasih. Dadah. Thank you. God bless you. God bless you semuanya. Selamat Natal dan juga menjelang tahun baru. Terima kasih. Thank you semuanya.